Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Salaf. Dan kita masih di pembahasan poin yang ke-86, masih berkaitan dengan al-imanu bir-rusul, beriman kepada para rasul, terkhusus beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang di antara poinnya kita tidak berdusta atas nama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di syarah dari poin ini, muallif hafizahullahu taala membawakan hadis mutawatir tentang ancaman berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 hadis sudah kita bacakan. Berikutnya muallif hafizahullahu ta'ala membawakan tentang hadis masyhur berkaitan dengan ancaman membawakan hadis-hadis maudhu atau hadis-hadis palsu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di riwayat Imam Muslim dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni," wa fi riwayatin "man rawa anni bi haditsin yura," wa fi lafdhin yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin, wa fi lafdhin fahuwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang haddatsa anni, menceritakan dariku. Di riwayat yang lain disebutkan man rawa anni, barang siapa yang meriwayatkan dariku bihaditsin, sebuah hadis yura, yang telah dia sangka. Di lafaz yang lain disebutkan dengan yara, yang dia telah mengetahuinya bahwa sesungguhnya hadis itu kadzib, hadis itu adalah hadis yang dusta atau hadis yang palsu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ahadul kadzibin, maka dia termasuk salah seorang dari para pendusta. Wa fil lafdhin, di satu lafaz atau di lafaz yang lain dikatakan fahuwa ahadul kadzibain, maka dia itu termasuk salah seorang dari 2 pendusta. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini sahih dan juga masyhur sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya, dan juga telah diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat sebagaimana yang telah saya luaskan takhrijnya di dalam kitab Al-Masail jilid pertama masalah ketiga. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis menjelaskan kepada kita tentang ancaman ya orang-orang yang membawakan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis yang maudhu. Kemudian beliau di sini menukilkan
apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hibban, kemudian Imam At-Tahawi ketika mensyarah hadis ini. Beliau sampaikan, berkata Imam Ibnu Hibban dalam mensyarah hadis ini di dalam kitabnya Ad-Du'afa di juz yang pertama halaman 7 sampai 8 di cetakan lama. Kata Imam Ibnu Hibban, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa apa yang kami katakan adalah benar. Maksudnya apa? Yakni seorang yang menceritakan hadis yang tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis apa saja yang telah dibuat orang atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia mengetahuinya. Artinya dia tahu bahwa apa yang disampaikan dan dia sandarkan kepada Nabi itu sejatinya adalah kedustaan, ngarang-ngarang, palsu. Baik para jamaah, maka dia termasuk salah seorang dari para pendusta. Bahkan zahirnya hadis ini lebih keras lagi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadis yang dia sangka bahwa hadis tersebut dusta atau palsu. Nah, di dalam zahir hadis ini, para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan orang tersebut telah yakin bahwa hadis itu palsu. Maksudnya apa? Sekedar orang itu menyangka, berarti ada dzan. Dzan dengan yakin, mana yang paling tinggi derajatnya? Dzan dengan yakin, yang paling tinggi yang mana? Jelas yakin. Dzan itu praduga, prasangka. Nah, sekedar hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang itu menyangka atau dia hanya dzan semata bahwa hadis itu hadis dusta, maka berarti dia telah terkena ancaman hadis ini, ya, sebagai salah seorang dari pendusta. Jadi sekedar menyangka saja, jangan-jangan begitu ya, itu sudah masuk ancaman hadis tersebut. Maka bagaimana lagi kalau orang itu yakin bahwa apa yang dia sampaikan ini tidak pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setiap orang yang ragu-ragu tentang apa-apa yang dia sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sahih ataukah tidak, maka dia sudah terkena zahir daripada hadis tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian syarah yang kedua, beliau nukilkan dari pernyataan Imam At-Tahawi ketika beliau mensyarah hadis ini dalam kitabnya Mushkilul Athar di juz pertama halaman 176. Imam At-Tahawi menyampaikan, barang siapa yang menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar dzan, atas dasar sangka-sangka, berarti dia telah menceritakan hadis dari beliau tanpa hak. Jadi dia menceritakan hadis tersebut berarti dalam keadaan tidak benar. Maka orang yang menceritakan hadis dari beliau tanpa hak, berarti dia telah menceritakan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang batil. Dan orang yang menceritakan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang batil, niscaya dia menjadi salah seorang pendusta yang masuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sampaikan, yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini muallif hafizahullah taala menyampaikan, dalam hadis yang mulia ini terdapat kewajiban
menjelaskan hadis-hadis maudhu atau palsu dan hadis-hadis yang tidak ada asalnya atau hadis-hadis yang dikatakan la aslalahu. Baik, para jamaah, hadis maudhu dengan hadis la aslalahu, ya tentu hadis la aslalahu ini lebih parah keadaannya, ya dibandingkan dengan hadis maudhu. Maka beliau sampaikan di sini, kalau hadis maudhu atau hadis yang palsu itu hadis yang di dalam sanadnya atau umumnya ada seorang atau beberapa rawi yang dikatakan kadzib. Jadi hadis itu dikatakan derajatnya maudhu, ya dia punya sanad, tetapi di dalam mata rantai perawinya itu ada yang dikatakan sebagai kadzib, satu atau bahkan lebih, bahwa perawi ini kadzib. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka menjadikan hadisnya itu maudhu, hadis yang palsu. Namun dia masih memiliki sanad, mata rantai periwayat. Nah, kalau hadis dikatakan la aslalahu, hadis la aslalahu, tidak ada asal usulnya, maka berarti hadis ini tidak mempunyai sanad untuk kemudian bisa diperiksa. Jadi enggak ada asal usulnya sama sekali. Sehingga hadis itu kalau dikatakan la aslalahu, itu sejatinya adalah perkataan yang beredar dari mulut ke mulut atau dari tulisan ke tulisan yang sama sekali tidak ada asal usulnya, tidak ada sanadnya, yang kemudian disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ya beliau memberikan contoh hadis yang tersebar, hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah umat, yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku itu adalah rahmat. Nah, ini kan banyak sekali ya orang membawakan riwayat seperti ini yang sejatinya ini riwayat la aslalahu. Ya, banyak para dai, para ustadz di mimbar-mimbar ya sering membawakan ya hadis ini atau riwayat ini. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku itu adalah rahmat. Dan lain-lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan banyak sekali. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karyanya Imam Al-Ghazali, beliau sampaikan di dalamnya terdapat sekitar hadis-hadis yang la aslalahu, derajatnya la aslalahu, sebanyak 900 hadis lebih, ya menurut pemeriksaan Imam As-Subki dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Artinya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu mesti berhati-hati gitu ya saat kita mengkaji atau membaca kitab ini. Karena di dalamnya ada sekitar 900 hadis lebih yang dikatakan oleh para ulama hadis ya la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Baik para jamaah, kemudian beliau sampaikan walaupun hadis la aslalahu masuk ke dalam bagian hadis maudhu, hadis palsu, akan tetapi para ulama hadis membedakan dalam penyebutannya, karena hadis maudhu itu mempunyai sanad, ya sedangkan hadis la aslalahu tidak ada sanadnya sama sekali. Baik. Nah, kita lanjutkan. Sebentar, ini ada. Dalam hadis yang mulia ini terdapat kewajiban menjelaskan hadis-hadis maudhu atau palsu dan juga hadis-hadis yang dikatakan la aslalahu. Hadis-hadis yang batil ini juga harus disampaikan.
Kemudian hadis-hadis yang sangat lemah atau hadis-hadis yang lemah. Jadi ada hadis maudhu', hadis palsu, kemudian ada hadis yang batil, kemudian ada hadis yang dhaifun jiddan. Ya, dhaifun jiddan, hadis yang sangat lemah. Kemudian ada hadis yang dhaif. Ini semuanya ditinggalkan, tidak boleh diamalkan. Kemudian juga hadis tersebut menjelaskan kepada kita tentang kewajiban membuka aurat para pendusta dan juga orang-orang yang lemah di dalam hadis. Maksudnya menyampaikan kelemahan dan juga aib para kadzibin yang biasa meriwayatkan hadis dengan dusta. Nah, ini wajib disampaikan kepada umat manusia. Termasuk juga para tukang cerita dan juga tukang dongeng. Ya, banyak hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang ketika menyampaikan kisah-kisah, hikayat-hikayat, barakallahu fikum, yang ternyata hikayat itu hikayat yang palsu, diada-adakan. Ya, terutama bagi mereka yang suka memuja kuburan-kuburan keramat, barakallahu fikum. Ya, seringkali mereka ketika ingin memamerkan atau mungkin memviralkan, ya dalam bahasa orang kita sekarang, kuburan keramat tersebut kepada manusia, maka dibuatlah ya kisah-kisah palsu, hikayat-hikayat palsu tentang sahibul kubur tersebut. Bahkan tidak jarang hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kuburannya saja adalah kuburan yang palsu. Ya, ada pengamat dan peneliti, banyak sekali ternyata di Indonesia ini kuburan-kuburan keramat yang palsu, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, ya, dan dia ini aslinya kuburan palsu. Jadi ada seorang yang memang dia punya hobi ziarah kubur, ya, terutama kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Jadi dia mengunjungi satu tempat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Awalnya di tempat itu sekedar petilasan. Petilasan itu berarti tempat yang pernah disinggahi oleh sosok atau tokoh tertentu, ya, yang kemudian tempat itu diabadikan. Nah, singkat cerita, di kemudian hari selang beberapa lama dia datang lagi ke situ, ternyata sudah ada kuburannya. Padahal itu hanya petilasan. Kemudian dibuatkan kuburannya. Nah, orang-orang yang tidak mengerti berarti kan disangka bahwa di situ ada seseorang yang dikubur. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan tidak hanya di kita saja ya. Kalau di Indonesia ya lebih-lebih, bahkan di negeri Arab. Ya, sebagian masyayikh menjelaskan banyak sekali kuburan-kuburan palsu yang dibuat oleh manusia, kemudian akhirnya dikeramatkan. Padahal di situ tidak ada kuburan. Nah, biasanya untuk meramaikan itu mereka buat hikayat-hikayat. Dan demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya orang itu kalau punya kepentingan kan bisa saja bikin hikayat-hikayat palsu. Coba antum perhatikan. Ini kita bicara dunia saja. Orang kalau mengunjungi satu tempat tertentu yang ramai dikunjungi orang, tempat wisata kah, atau tempat apapun itu yang biasanya dikunjungi manusia, tempat yang katanya mungkin bersejarah, atau ya tempat-tempat wisata, seringkali di situ selalu disertakan dongeng ataupun hikayatnya. Bahkan dibuatkan prasastinya, kemudian ditulis, dipahat. Ya. Untuk apa ini? Ya untuk kepentingan mereka, supaya ramai dikunjungi manusia, supaya viral di tengah-tengah manusia. Nah, ini orang untuk dunianya begitu ya. Ya resikonya resiko dunia, walaupun dia dikatakan berbohong. Tapi bohongnya orang membuat hikayat tertentu terkait dengan urusan dunia, ingin dapat keuntungan dunia, itu tidak lebih parah ketimbang orang yang kemudian membuat hikayat palsu, ya cerita-cerita dongeng palsu yang dia kait-kaitkan dengan agama Allah, dikait-kaitkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini ya lebih parah keadaannya.
karena dia membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini ya mesti disampaikan kebatilannya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa melihat ya, kalau orang itu bercerita, ceritanya kemudian cerita-cerita palsu, itu biasanya ada indikasinya. Ya biasanya ceritanya itu pasti dilebih-lebihkan. Artinya berlebih-lebihan di luar nalarnya manusia, gitu ya. Apa iya begitu ya. Nah itu pertanyaan itu ketika kita mendengar hikayat-hikayat seperti itu mesti ada di dalam benak kita. Apa benar seperti itu? Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah tentu kewajiban yang sangat berat ini berada di pundaknya para muhadditsin, yakni para ahli hadis, di mana mereka ini adalah taifah al-mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli sunnah wal jamaah berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga manhaj para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian dari beberapa hadis di atas dapatlah dikeluarkan sejumlah faidah. Ini kesimpulan faidahnya. Ada 3 kesimpulan faidah yang beliau sampaikan. Pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak halal, haram hukumnya membawakan hadis palsu kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya agar diketahui oleh umat manusia ya bahwa riwayat ini dan riwayat itu adalah dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya beberapa ulama mereka memiliki kitab-kitab khusus berkaitan dengan masalah ini. Dan ini tentu membantu kita gitu ya, tentang hadis-hadis yang masyhur di tengah-tengah manusia namun ternyata derajatnya maudhu ya, atau setidak-tidaknya dhaif. Bahkan banyak sekali yang dikatakan la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Kemudian yang kedua, faidah yang kedua, tidak boleh membawakan hadis yang belum diketahui sah atau tidaknya sampai kemudian diketahui dengan jelas dari ahlul hadis bahwa hadis tersebut telah sah. Hadis yang sah imma dia sahih, imma dia hasan. Apakah sahih li dzatihi ataukah sahih li ghairihi? Apakah itu hasan li dzatihi ataukah hasan li ghairihi? Nah, ini hadis yang makbul. Sebab khawatir akan masuk ke dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang membawakan hadis yang belum dia ketahui sah atau tidaknya maka dia disalahkan. Walaupun setelah itu diketahui ternyata hadis yang dia bawakan itu sah, tetapi tetap saja dia disalahkan. Kenapa? Jawabnya karena dia telah membawakan hadis dengan sebab kebodohannya tanpa bertanya terlebih dahulu kepada ahlul hadis. Dia juga telah memasuki rumah tanpa melalui pintunya dengan meminta izin kepada ahlinya. Kemudian bagaimana kalau yang dibawakannya itu adalah hadis-hadis yang dhaif, apalagi sangat dhaif atau bahkan maudhu atau bahkan la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ya para ulama rabbani, para ulama kita ya yang berakidah ahli sunnati wal jamaah, mereka sangat hati-hati dalam masalah ini. Nah disinilah pentingnya kenapa kita mesti nurut dan manut ya kepada para ulama rabbani ya, karena di saat kita mempelajari tentang dinul Islam yang mereka tulis di dalam kitab-kitab mereka, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka mesti sangat teliti ya. Mereka tidak mau membawakan hadis-hadis yang lemah. Barakallahu fikum. Mereka akan mengupayakan apa yang mereka sampaikan itu semuanya ya minimalnya adalah hadis yang hasan,
begitu ya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan faidah yang terakhir, faidah yang ketiga, berhati-hati dan sangat takut di dalam membawakan hadis sebagaimana manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dengan sebab tidak memelihara beberapa kaidah di atas, kemudian banyaklah hadis-hadis palsu beredar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di negeri-negeri Islam, ya, seperti di negeri kita ini, ya, negeri Indonesia. Ya, kalau di negeri Arab saja, ya, ada di satu risalah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, risalah Irkam Ma'ana, ada sekitar ratusan kuburan palsu, ya, dengan hikayat-hikayat palsu yang kemudian beredar di Jazirah Arab. Itu di Jazirah Arab, gitu ya. Maka bagaimana kemudian di negeri kita ini? Ada mungkin kalau kita kaji, kita teliti, ya, ratusan bahkan mungkin menyentuh angka ribuan kuburan-kuburan palsu yang kemudian diagung-agungkan, dikeramat-keramatkan dan disertakan padanya hikayat-hikayat yang palsu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka kita sebagai muslim mestinya merasa takut dengan itu, ya, tidak sembarangan, ya, di dalam membawakan hadis, ya, sampai kita benar-benar mengetahui, ya, bahwa hadis tersebut adalah sah bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah, ya, para ulama menjelaskan, ya, di antara sebab orang itu terjatuh ke dalam khurafat, terjatuh ke dalam kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya, terjatuh ke dalam hal-hal yang bersifat takhayyul, juga terjatuh ke dalam kebid'ahan di dalam beragama. Itu di antara sababnya, bahkan sabab utamanya adalah karena mereka tidak mengkaji, tidak meneliti hadis-hadis yang beredar, ya. Jadi hadis lemah itu, hadis yang dhaif, kemudian hadis-hadis yang maudhu, apalagi hadis-hadis yang dikatakan la aslalahu, ini yang menjadi atau menyebabkan umat itu terjatuh ke dalam banyak kesyirikan, ke dalam dunia khurafat, takhayyul, bahkan juga bid'ah-bid'ah di dalam beragama. Sehingga ketika ini semakin banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat, maka semakin jauh mereka dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang ke-86. Berikutnya poin yang ke-87, di antara cakupan iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan tambahan terhadap agama beliau. Karena agama beliau telah sempurna, syariat yang beliau bawa telah lengkap disampaikan kepada umatnya, ya, sebagaimana apa yang dinyatakan Allah di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagimu. Dan ini pernah kita bahas dulu di poin yang ke-7 dari kitab ini, ya, poin ke-7 di awal-awal pembahasan kitab ini kita membahas, ya, tentang kesempurnaan dinul Islam. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka tidak boleh memberikan tambahan. Sesuatu yang sudah sempurna jangan ditambah-tambahi, juga jangan dikurang-kurangi. Ikuti apa adanya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah kewajiban kita, ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud. Ittabi'u, ittiba'lah kalian, ya. Wala tabtadi'u, jangan kalian membuat perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam beragama. Faqad kufitum,
itu sudah cukup bagi kalian. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, sudah masuk belum? Berapa menit lagi? 3 menit? 5 menit? Baik, poin berikutnya pembahasannya agak panjang, tidak akan cukup waktunya. Poin ke-88 nanti kita akan bahas tentang tidak boleh menghormati beliau dengan cara-cara yang beliau tidak menyukainya. Poin ini penting ya, supaya kaum muslimin tidak ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ghulu itu juga salah satu di antara jurang kebinasaan. Ahli sunnah di tengah-tengah, bainal ghulu wal jafa, bainal ifrat wat tafrid terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sejatinya kandungan bahwa Nabi itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Dan ini yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. Rasulullah itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau hamba Allah, maka tidak boleh kita hulu kepadanya, mendudukkan beliau melebihi kedudukan yang semestinya yang sudah Allah tetapkan untuk beliau. Beliau itu hamba Allah, bukan Tuhan. Abdullah fala yu'bad. Ya, beliau hamba Allah, maka tidak boleh diibadahi, tidak boleh disikapi dengan sikap hulu melebihi kedudukan beliau sebagai hamba Allah. Namun ya, kita pun menyatakan bahwa beliau adalah Rasulullah, fala yukadzab. Abduhu fala yu'bad wa rasuluhu fala yukadzab. Ya, beliau hamba Allah, namun beliau diistimewakan dengan risalah, dengan kerasulan, maka tidak boleh didustakan. Tidak boleh didustakan syariatnya, tidak boleh didustakan ajarannya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, inilah ahli sunnah wal jamaah, sikap ahli sunnati wal jamaah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang ghulu kepada Nabi, maka berarti dia ada di tepi jurang. Pun demikian ketika orang itu tafrid, ya, merendahkan, meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun jurang kebinasaan. Nah, ahli sunnati wal jamaah di tengah-tengahnya. Baik para jamaah. Nah, di poin ke-88 ini nanti akan kita bahas, ya, tidak boleh kita bersikap ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara sifat ghulu adalah menghormati beliau, ya, dengan cara-cara yang tidak beliau sukai. Dan insyaallah nanti kita bahas di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Baik para jamaah, azan saja dulu, silakan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah di kesempatan berikutnya biidznillah kita akan membahas poin ke-88 dan seterusnya. Baik para jamaah sekalian, sampai di sini pelajaran kita. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.